Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Ultra TV di mana saja Anda berada dan seluruh jamaah Majelis Taklim BKMT Kecamatan Kendari dan BKMT Kecamatan Daruga, selamat datang dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan kerjasama Pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya bersama Ultra TV. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam bahasan yang berbeda tentunya, dan tentunya bersama narasumber yang berbeda pula. Mari kita sapa-sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Ustadz Dr. Muhammad Safrudin MPDI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tema yang berbeda dari yang kemarin-kemarin, yakni 5 hal buruk dalam memiliki harta. Pada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Ibu-ibu sekalian yang sama berbahagia, jumpa kembali dengan saya Muhammad Safrudin. Kali ini dalam situasi bulan suci Ramadan, biasanya itu kita sangat perlu duit. Nah, ini sangat-sangat perlu namanya harta. Nah, jadi harta itu bukanlah segalanya yang patut kita jadikan tujuan dalam hidup ini. Harta itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan. Harta adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Ada orang punya harta sampai lupa akhirat. Ada orang yang mengejar harta sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bagaimana harta itu menjadi buruk. Jadi ada 5 hal ya buruk dalam memiliki harta. Hal ini dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang ulama sufi yang luar biasa ya. Apa sebenarnya yang menjadi buruk dalam harta kita? La yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsun. Jadi pada zaman ini tidak ada seorang pun yang mengumpulkan harta kecuali baginya itu 5 hal tercela baginya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Hisalin tulul amal. Biasanya orang itu yang menjadikan ukuran itu adalah harta. Ya. Anaknya mau menikah, ditanya lagi, kamu kerja apa? Kamu punya Honda Jazz atau tidak? Gitu. Itu. Jadi tulul amal biasanya menjadikan kita itu panjang angan-angan, banyak menghayal. Andai kata, seandainya, umpama, seandainya saya orang kaya, saya beli semua itu yang ada di mall. Itu angan-angannya tinggi. Ya, angan-angannya tinggi ya. Seandainya saya punya harta, ya, semua itu perhiasan, ya, saya pakai semua. Itu ya. Jadi memang begitu ibu-ibu sekalian. Di dalam tafsir
itu kebahagiaan seorang manusia, terutama perempuan itu adalah ketika dia memiliki harta. Jadi kebahagiaan laki-laki dengan kebahagiaan perempuan itu berbeda dengan kebahagiaannya berbeda, Ibu. Laki-laki itu kebahagiaannya kalau punya istri cantik itu bahagia sekali. Kalau kebahagiaannya perempuan beda lagi. Yang penting dia banyak uangnya itu bahagia dia. Makanya ada istilahnya itu ya sayang, abang disayang karena ada uang. Tidak ada uang abang di melayang. kan gitu kan? Ya, kebahagiaan begitu memang. Ya, jadi ini buruknya di harta. Buruknya di harta. Memang kebahagiaan perempuan ini adalah harta. Makanya saya lama hidup di Sulawesi Selatan dulu itu ada orang pesta itu gelangnya itu sampai di sini, Bu. Dari sini sampai sini. Iya, iya. Ya mungkin sering menjumpai ada itu di sosmed ya. Mama itu perhiasannya dipakai semua, ya. Mulai dari giginya sampai anting-anting ya. Dan nanti di surga juga begitu. Kepuasan seorang wanita itu adalah ketika memiliki harta. Itu. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu yang penting istrinya cantik, itu senang. Makanya biasanya itu laki-laki kecenderungannya adalah punya istri lebih satu. Karena disediakan di dalam tafsir ini, dalam tafsir, saya belajar tafsir. Ya, di surga itu adalah disediakan bidadari. Laki-laki bidadari. Kalau perempuan bukan bidadari, perhiasan. Makanya perempuan itu tidak pusing, tidak ada suami, yang penting banyak uangnya. Betul, Ibu? Ya, begitu. Jadi biarkan suaminya itu tidak ganteng, yang penting banyak uangnya. Aman. Ya, aman. Ya, itu. Itu yang pertama. Angan-angannya panjang orang kalau punya harta. Kemudian yang berikutnya adalah wahirsun ghalibun. Artinya dikuasai sifat tamak. Nah, jadi orang itu apa namanya, ibu-ibu sekalian, orang kalau pandangannya harta itu menjadi tamak. Makanya ini perlunya ilmu agama. Tamak itu ya sudah punya masih lagi, mau lagi ya. Jadi beda itu antara kebutuhan dengan keinginan, itu beda, Bu. Apa sih bedanya Ibu makan di kampung bako dengan makan di rumah? Apa bedanya? Beda ya rasanya. Tapi sebenarnya tujuannya apa Ibu makan itu? Kenyang kan? Jadi bagaimana menu supaya enak? Jadi ibu-ibu itu lapar saja, itu sudah enak sekali makanan. Jadi itu kan nafsu sebenarnya. Kita mau makan di sini, makan di sini, makan di sini. Itu sebenarnya nafsu. Nafsu, Ibu. Ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kenyang, ibu-ibu lapar saja, nanti semua akan menjadi enak. Nah, biar nasi dengan sambal itu kalau lapar enak sekali itu. Tapi coba bicara ayam, biar ikan yang sudah digoreng, sudah lagi ditumis. Itu nafsu. Ya, itu dalam tradisi pesantren itu, apa makanan sini tes? Makanannya cuma nasi dengan kerupuk, sayur. Ya, tempe itu sudah syukur. Jarang-jarang itu. Nanti dapat ayam itu kalau hari Jumat. Itu santri ya, santri. Ya, jadi seringnya itu ya makanannya lauknya sedikit, nasinya banyak. Tapi tujuannya apa? Adalah untuk kenyang saja. Jadi tamak. Jadi tamak itu harus dihindari. Sifat tamak, Ibu sekalian, penting ini untuk kita hindari. Karena kita kalau punya harta cenderungannya tamak. Tamak. Semua mau dikuasai. Ibu-ibu itu ribut dengan bapaknya itu gara-gara apa? Harta toh? Harta. Uang. Gara-gara uang biasanya itu. Gara-gara uang. Tidak ada itu gara-gara sholat tahajud. Saya menyesal sekali tidak sholat tahajud. Tidak ada itu. Itu kan harta. Jadi sifat serakah. Nah, jadi ini Bu ya. Jadi ini ya Imam Syauri ini memberikan penjelasan kepada kita. Jadi kemudian
Wasukhul sadid, artinya ya sangat pelit. Orang ini buruknya kalau punya harta, sangat pelit. Kalau tidak dibimbing oleh ilmu agama, orang menjadi pelit. Mesek apa dah? Mesopi, apa bahasa Kendarinya sopi ya. Jadi kalau tidak punya ilmu agama, punya harta tapi dia tegaan. Tega. Ada pengemis sudah lapar-lapar situ, sudah kering berjemur. Ini kalau dikasih nanti kebiasaan. Padahal banyak uangnya itu. Ya, itu. Jadi ini nih Bu, buruknya kalau punya harta tapi tidak dibimbing oleh agama. Jadi kita menjadikan kita itu bakhil, bakhil. Ya. Nah, jadi kalau dalam ajaran dulu kita waktu SD itu ya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Jadi beda matematika Tuhan dengan matematikanya manusia. Matematika Tuhan kalau kita berikan itu akan bertambah. Matematikanya manusia kalau diberikan berkurang. Sering Ibu tak? Saya belum pernah menjumpai orang karena baik, pemurah, suka memberi itu menjadi miskin. Hah? Iya, betul Ibu. Orang kalau suka memberi, pemurah, itu menjadi kaya. Banyak temannya. Tapi kalau pelit, nah, iya, ya sudah pernah saya sampaikan ini, nggak bisa saya ulangi ya. Jadi orang yang ini penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu senantiasa ya, kalau punya harta nggak boleh terlalu bakhil, bakhil. Jadi berbagi. Nah, dalam hadis Rasulullah itu as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana. Jadi kita punya harta tidak pernah disedekahkan itu akan menjadi bencana bagi kita. Bencana bagi keluarganya, bencana bagi alam raya. Ya. Jadi ini pentingnya kita menghindari sifat bakhil. Nah, kemudian wakilatul war, ya. Wakilatul wara artinya kurangnya sifat wara. Sifat wara itu sifat kehati-hatian, ceroboh. Jadi orang yang buruknya punya harta itu ya, tadi itu sudah tamak, sudah panjang angan-angan, hilangnya sifat wara. Ya. Jadi tidak peduli, yang penting punya dapat uang, terserah dari mana, dari caleg atau dari siapa, ambil saja kan. Biasa begitu. Tidak peduli. Jadi itu tidak jelas, harta-harta begitu tidak jelas. Jadi dalam bahasanya ulama, dalam bahasanya santri itu remeng-remeng. Remeng-remeng itu apa istilahnya? Tidak jelas. Abu-abu. Abu-abu itu gini, Ibu. Jadi harta yang tidak jelas, nanti kalau kita makan, menjadi kita juga abu-abu, tidak jelas. Ini dari mana ini? Mubah. Ya, ya. Beda kalau mubah itu boleh. Kalau yang subhat itu antara halal dan haram itu. Nah, itu akan mempengaruhi pikiran. Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan kalau kamu sering makan makanan yang haram, nanti akan menjadikan pikiranmu itu haram. Pikiranmu haram. Contoh sederhana, orang yang suka korupsi, itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya, tidak ada orang miskin itu korupsi. Bah? Itu apa? Tomaknya tadi itu. Rakus lah. Nah, yang korupsi orang kaya. Iya, tidak ada orang miskin korupsi. Iya, ya. Cuma orang miskin tidak tahu caranya korupsi. Ya, jadi itu ya. Jadi itu Ibu, wakilatul wara. Jadi kurangnya kehati-hatian. Nah, jadi ini penting untuk saya sampaikan untuk ibu-ibu juga untuk diri saya sendiri. Jadi orang kalau tidak hati-hati dalam hal harta, itu yang menjadi korban pertama itu adalah keluarganya. Dari harta yang tidak jelas, dikasih makan istrinya lagi disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah itu karena dari makanan tidak jelas. Disuruh sholat, malam mau bangun tahajud, susah itu kalau dari makanan-makanan yang subhat. Tapi kalau makanan yang dicari dengan cara hasil keringat, halal, itu menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, istrinya juga soleh, suaminya juga soleha. Nah, jadi soleh. Jadi kita gambarannya ibu-ibu sekalian adalah kalau kita itu makan yang halal nanti juga
keluarga kita itu, saya yakin dengan keyakinan saya, dengan ilmu yang saya peroleh bahwa orang yang makan makanan yang halal itu keluarganya bahagia, keluarganya bahagia. Dan ini jelas kenapa para ulama, para ilmuwan itu lahir dari orang-orang kampung, rata-rata itu orang-orang susah. Karena mereka mencari harta yang Halal. halal. Nah, ini. Ya. Makanya yang namanya jihad itu tidak harus perang ke Palestina, ke jalur Gaza, ke Suriah, tidak perlu. Kita urusi saja keluarga kita bekerja mencari rezeki yang halal, itu jihad. Ya, jihad yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah wanisyanul akhirah. Ya, orang kalau selalu mencari harta biasanya itu dipenuhi dengan harta, lupa akhirat, lupa mati, lupa, enggak mau itu, ingin hidup selamanya pokoknya. Semua tanah dia beli, pokoknya ada mobil merek terbaru dibeli, lupa akhirat. Asal ada istri, cewek cantik dinikahi, lupa akhirat. Istrinya sudah 9, tambah lagi. Iya, jadi ini lupa akhirat karena harta. Kan harta itu, Bu. Nah, maka dari itu, maka kita patut menghindari hal yang demikian. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah orang yang keliru dalam memahami harta, itu bisa menjadi angan-angannya terlalu panjang. Kemudian dikuasai sifat tamak, rakus, ya, serakah, mau menang sendiri, tidak peduli. Tega terhadap orang susah, orang miskin, hak-haknya diambil, ya. Bagiannya orang miskin. Ibu-ibu sudah kaya, tapi pakai gas yang 3 kilogram. Nah. Iya. Jadi jatahnya orang miskin itu sebenarnya, Ibu. Minta maaf ini ya. Gas 3 kilo itu untuk orang miskin. Bagiannya Ibu yang 12 kilo itu loh. Iya. Ya, sembako. Sembako itu untuk orang miskin. Ibu-ibu yang mampu ya, tidak usah beli sembako yang untuk orang-orang miskin. Beras murah juga antri panjang. Kemudian sangat bakhil, ya, kurangnya sifat wara, kemudian lupa akhirat. Saya kira itu saja. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Baik, yang ingin bertanya silakan berdiri. Silakan berdiri, Bu. Oh, Ibu sudah pernah. Yang lain? Yang lain? Ada dari Kecamatan Kendari? Kalau tidak ada, kita berikan sama yang mau bertanya. Iya. Oh, ada. Oh, tadi Ibu sudah duluan ya? Sebentar, Ibu. Ya, oke. Yang dari Kecamatan Mandonga, oke, yang di depan. Silakan Bu berdiri. Kalau sebentar sudah, pertanyaannya Ibu langsung berdiri supaya dibawakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nasia, utusan dari Kecamatan Kendari. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah kita haram kita makan uang caleg, serangan caleg itu? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tika, perwakilan dari BKMT Kecamatan Baruga. Oke, simpel saja Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan yang sekarang ini secara bijaksana agar
terkait dengan kehidupan primer, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, agar kita tidak menjadi orang yang tamak dan rakus juga wara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kebutuhan primer dalam dan sekunder. Baik, Ustaz, yang pertama, haramkah makan uang caleg? Iya. Pembagian maksudnya di serangan, Bu. Aku sedekah subuh. Sama juga. Iya. Kan relatif. Begini, jadi dalam ada hadisnya. Jadi saya tidak mau menyerang siapapun. Jadi ada hadis yang sangat terkenal yang mungkin sering dibaca oleh ibu-ibu sekalian itu. Rasi wal murtasi finnar. Jadi orang yang menyogok dan disogok itu ya, tidak ada tulisan haram situ, langsung neraka situ. Langsung neraka. Ya, jadi begini ya, jadi menyogok dan disogok itu sama-sama neraka tempatnya. Tetapi perlu penjelasan begini. Ya, penjelasan begini. Salah satunya adalah dalam hal ini kita berapa sih sebenarnya serangan? Saya tidak pernah dapat serangan situ. Saya sejak pemilu nggak ada yang menyerang saya. Nggak berani ya. Jadi itu ya. Jadi ibu perlu disikapi. Ibu harus punya harga diri. Jadi kalau ini tujuannya untuk saya harus memilih, ya lebih baik nggak usah, gitu ta? Nggak usah. Lebih baik kau perbaiki jalanan di depan rumahku, gitu. Itu lebih baik. Karena itu kalau dimakan, ibu kan tadi yang remang-remang loh, remang-remang istilah abu-abu, tidak jelas ini subuhat. Dari mana ini uang? Dari mana uang? Nanti kalau dimakan itu menjadi energi, ya, atau dimakan bapaknya, ya, kemudian malam-malam tidur sama mamanya, nanti menjadi anak, jadi anak juga tidak jelas. Abu-abu ini anak dari mana ini makanannya? Nah, gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi penting supaya negara kita itu aman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak usah mau menerima yang seperti itu. 100.000 5 tahun. Masuk dalam sogok menyogok itu. Iya. Iya. Tidak jelas anunya Majelis Ulama itu memberikan penjelasan bahwa dalam kaidahnya itu adalah mengacu kepada hadis Rashi wal Murtasi finnar. Tetapi lain lagi kalau misalnya niatnya apa caleg ini, mau berjuang atau apa, ada ya begitu. Kan sedekah ini sedekah saja ini. Nanti kalau tidak terpilih jangan diambil lagi, kan gitu. Jadi kalau ada caleg yang antarkan kita uang ini sedekah, terus dia tidak bilang saya tidak ini sedekah, tapi kalian harus pilih saya, itu bagaimana Ustaz? Nah, itu kan adalah sesuatu yang menjadikan kita itu dipaksa untuk memilih itu, pilih. Tapi kan menjadi beban moral juga bagi ibu-ibu sekalian. Masa sudah dikasih beras, dikasih uang, tidak mau pilih saya, kan itu juga jadi beban toh? Iya. Jadi beban. Jadi sebaiknya. Jadi beban. Sebaiknya ibu sebagai pemilih sampaikan. Jadi kalau ini sedekah harus saya memilih ibu, maka lebih baik jangan. Kalau istilahnya ikhlas membantu saya, memberikan kepada saya akan pilih berdasarkan hati nurani bukan karena pilihan ini. Itu tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kadang ada caleg datang dia bilang ini ongkos transport ke TPS. Itu kan sebenarnya kamuflase ya. Menghaluskan sedekah. Jadi money politik dibilang sedekah. Jadi sedekah itu kan bahasa agama. Sedekah itu mulia. Sedekah itu terambil dari kata sadik. Sadakah yasdiku menjadi anunya sadik. Sadik itu artinya orang yang jujur. Jujur toh. Nah, jadi orang yang jujur itu ya gambarannya. Jadi saya berprinsip begitu tadi, rasi wal murtasi benar. Jadi yang menyogok dan disogok itu pada hakikatnya adalah tempatnya neraka. Tidak ada lagi tertulis bagaimana situ. Kalau sudah terlanjur nih? Nah, kalau sudah terlanjur ya, namanya terlanjur ya tobat kita. Nah, karena bukan lagi berdosa, ya, tapi langsung masuk neraka, Ustaz. Ya, dalamnya kan tergantung amalannya Ibu, mana lebih banyak dosanya atau banyak kebaikannya.
Kalau banyak kebaikannya nanti tertutupi itu dosa-dosanya, toh. Iya, jadi itu ya. Jadi seperti itu pemahaman saya dari yang saya pahami. Ya, jadi ya, Uangnya caleg. apalagi kalau sudah kalah lagi, nah, kan banyak kasus, toh. Iya. Banyak kasus. Iya. Baik Ustadz, bagaimana selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu tadi, Ibu Atika, menyikapi kebutuhan primer dan sekunder secara bijaksana dalam kehidupan yang serba mahal mungkin, barang-barang di pasar. Terus kemudian ada bahasa, ini gara-gara bansos, ada bilang gara-gara bansosnya capres, pokoknya sudah saling menyalahkan gara-gara capres, gara-gara pemilu, bahan pokok naik. Padahal setahu saya biasanya karena mau puasa barang-barang naik. Tapi sudah dilarikan lagi. Ini bagaimana Ustadz? Iya, makasih Mbak Tika ya. Jadi gini ya, saya memahami begini. Kalau dalam saya menulis kemarin itu dari psikologi humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow itu nulis gini. Orang sulit berbicara untuk bahagia kalau basic need-nya belum terpenuhi. Orang sulit berbicara politik kalau dia lapar. Orang sulit untuk mengatakan bahagia kalau dia lapar. Nah, itu. Jadi dia basic need, kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu. Jadi kebutuhan dasar itu yang perlu, kebutuhan dasar kan makan, yeah. Makan, kemudian sandang, ya, kemudian papan. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi pangan, ya, sandang dan papan. Jadi bisa makan, bisa pakaian, punya rumah. Yeah. Itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu, ya, karena biasanya itu didasari oleh nafsu, biasanya itu berlebihan. Saya mau nanya ibu-ibu, itu bajunya ada berapa? Nah, saya punya lemari, itu lemari, ya, saya bagian yang paling kecil, itu hampir semua baju warna-warni itu ada. Ya, itu yang punya perempuan. Ya, perempuan. Kalau pesta ada 5 itu nggak enak, bajunya sama. Kalau saya, itu saja baju batik saya bawa itu pakai lagi. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak. Itu apa yang menyebabkan itu? Fashion, model, atau gimana? Kan bukan, itu sudah kebutuhan ya sekunder ya. Tersier lah, bukan sekunder lagi, tersier ya, sudah kebutuhan kebutuhan barang mewah. Tas saya satu, tas laptop saja. Tapi kalau ibu-ibu tidak cukup itu. Berapa tasnya ibu? Tasnya banyak toh, ada warna coklat, ada yang merah, ada yang putih, sesuai warna baju. Ya itulah perlunya namanya dibarengi dengan ilmu agama. Ilmu agama tadi itu 5 yang hal buruk itu tadi bisa menimbulkan kalau kita punya harta. Harta kita itu bisa kita miliki, bisa kita nikmati sampai nanti kita wafat, sampai kita meninggal, bahkan di surga. Caranya bagaimana untuk memiliki harta itu supaya kita bisa nikmati? Sedekahkan. Jadi yang harta yang kekal itu kan yang pertama apa yang kita pakai, apa yang kita makan, dan apa yang kita sedekahkan. Itu aja ibu. Jadi kalau bajunya ibu misalnya ada 1 tumpuk lemari itu nggak dipakai, itu sebenarnya bukan kita punya itu. Ya. Yang kita pakai yang itu yang harta sesungguhnya itu yang kita pakai. Ya. Kan kalau pesta tidak semua langsung dipakai toh. 1. Iya, 1 saja kan gitu. Menyikapi itu bagaimana? Ya kita adalah ya khairu umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang tengah-tengah saja, sederhana. Nabi itu orang kaya, tapi hidupnya sederhana. Dalam riwayatnya, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu tidur, ya, sampai di pipinya itu ada bekas pelepah kurma apa ya gitu, mengecap itulah, ada bekasnya. Itu sederhananya. Rasul itu kalau di rumahnya lagi tidak ada makanan, langsung puasa.
Bisa enggak kira-kira itu? Tidak ada apa-apa ini. Puasa kita. Bisa kira-kira itu. Itu sederhananya Rasulullah. Nah, makan juga begitu, Ibu. Ya, pas ada pesta, banyak sekali nih lauk. Pokoknya itu tidak yang tersisa itu yang disediakan. Kan kita itu disediakan tujuannya untuk apa? Untuk memilih. Oh, ini yang suka makan ikan, yang darah tinggi, ya makan acar-acar. Disuruh pilih. Tapi semuanya itu mulai dari Akhirnya kolesterol. daging, ayam, ikan, dicampur semua sampai piringnya menggunung. Jadi Jabal Rahmah. Masih campur. Jabal Rahmah. Ya, menggunung. Dan tidak habis. Nah, jadi kemampuan kita itu untuk makan tidak banyak, Ibu. Gajah itu makannya banyak. Tapi waktunya tidur. Itu kata Gus Bahar. Ya, waktunya tidur. Ya kita ini ya cari harta sampai tidak bisa tidur. Padahal yang kita makan itu tidak banyak loh. Tidak banyak. Satu piring. Itu sudah kenyang. Sudah kuat. Nah, tapi kita masih ingin ini gitu. Oh, ini saya belum punya, beli lagi. Oh, yang warna ini belum punya. Itu kan Berarti nafsu. harus selektif. Nah, selektif, sederhana. Jadi sekali lagi harta yang kita miliki yang akan kekal itu yang pertama itu adalah pada hakikatnya nih harta yang kita miliki, yang kita makan jadi kotoran. Kotoran. Kemudian yang kita pakai dan yang kita sedekahkan. Ya. Itu tak? Jadi yang banyak bertumpuk-tumpuk itu bukan kita punya. Ya. Uang yang banyak di BRI, di BSI itu bukan kita punya, yang kita punya yang kita pakai itu loh, yang sementara kita beli. Makanya kalau ada mau dibeli saja. Karena harta itu akan berputar terus. Kasihan. Nah, ditabung-tabung malah enggak dipakai. Nanti dapat sakit, wah dipakai berobat semua habis lagi. Betul, Ya. Saya kira itu makanya itu kuncinya dalam kehidupan kita itu as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu untuk menolak bala. Saya sampaikan lagi hadis yang lain, zawu mardakum bisyadaqah. Ya, obatilah penyakit itu dengan banyak bersedekah. Jadi orang kalau banyak sedekah, ini minta maaf, banyak sedekah itu dalam riwayat hidupnya itu biasanya ini kalau mengacu hadis ini jarang sakit. Iya. Bisa kayak itu Ustadz, kalau lagi sedekah diniatkan dalam hati, mudah-mudahan jadi tolak bala gitu, bisa. Iya, karena hadisnya begitu. As-shadaqatu tudfa'ul bala. Makanya kalau Ibu Atika beli mobil, panggil itu tetangganya. Entah apa, baca-baca syukuran, menolak bala ini. Iya, supaya banyak mendoakan. Karena di balik kita punya kekayaan itu banyak orang iri. Oh iya. Begitu. Betul. Pasti ada orang iri. Ya. Ini kerjanya biasa-biasa saja, tapi barangnya mewah-mewah, ambil di mana itu? Pasti ada pikiran begitu, negatif. Nah, tapi kalau sering ditraktir, sering diajak baca-baca, makan-makan, dia senang. Senang, tidak curiga. Oh, baiknya itu orang baiknya. Nah, itu sedekah untuk menolak bala. Makanya kita dianjurkan oleh para ulama, diajarkan para wali, ya pindah rumah, syukuran lagi, panggil teman-teman. Oh, ini baik. Kalau tidak kita dicurigai terus, dari mana kita dapatnya? Nah, itu ya. Jadi itu kuncinya. Sisi sosialnya itu. Sosialnya. Makanya itu kalau di bulan suci Ramadan ini, ya tujuannya apa orang disuruh puasa? Karena kalau orang berpuasa itu tujuannya adalah ya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Puasa itu kan tidak makan, tidak minum. Sama posisinya orang kaya atau orang miskin sama saja. Nah, itu makanya pentingnya berpuasa. Baik. Saya kira itu Ibu sederhana. Ya. Terima kasih Ustadz. Jadi pencerahan lagi buat kita semua. Syiar Majelis Taklim Ramadan, kendari aman. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Baik. Syiar Majelis Taklim Ramadan, kendari aman. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Baik.
Ibu yang mau bertanya silakan sesuai tema. Mana mic-nya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari BKMT Baruga. Nama saya Nova Mimin. Yang saya mau pertanyakan, Pak Ustaz, pernah pada suatu hari cucu saya mendapat istilahnya pungut uang di jalanan bersama saya dengan cucu. Jalan dapat uang 50.000. Terus cucu saya itu kelas 6. Dia bilang, Oma ini nggak bisa dibelanja semua. Ini anak pinternya. Oma saya sisipkan Oma 10.000 atau berapa untuk orang yang maksudnya yang bisa dikasih. Alhamdulillah, hati saya sebagai Oma kaget. Nggak pernah saya berpikir begitu. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau perlu bagi 2, kasih orang yang butuh. Ya, akhirnya pertanyaannya ya, apakah benar itu perbuatan cucu saya? Itu saja, Pak Ustaz. Makasih. Dibelanjakan, ya, dibagi. Ya. Oke, baik. Namanya anak-anak. Tuhan senang sekali. Iya, baik. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Oh iya, boleh yang belum pernah. Iya. Kita berbagi, termasuk berbagi bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnawati dari perwakilan dari Kecamatan Kendari. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana sikap kami kepada seorang suami yang memegang uang sendiri, sehingga sebenarnya kami ingin mensedekahkan kepada saudara-saudara, tapi kami tidak memegang uang, yang pegang uang itu adalah suami. Bagaimana sikap kami, Pak Ustaz? Bagaimana sikap sebagai istri? Iya. Bagaimana sikap kita sebagai istri kepada suami? Baik. Apakah kita harus curi uangnya? Betul. Atau bagaimana, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus-bagus, Ustaz. Yang pertama, dapat pungut uang di jalan. Dibagi, ada yang bagi ke orang lain, ada juga dibelanjakan. Apakah itu boleh atau bagaimana, Ustaz? Iya, makasih. Bagus sekali pertanyaannya, Ibu. Jadi begini, jadi ada namanya itu dalam fikih itu harta temuan. Harta temuan itu ya tidak bisa langsung digunakan. Diumumkan dulu siapa yang punya. Nah, nanti kalau tidak ada yang punya, baru. Nah, diumumkan juga itu tidak langsung jumlahnya berapa, ada orang saya dapatkan gini. Ada namanya rikas, harta temuan. Harta temuan itu harus keluar sedekahnya, zakatnya 5%. Nah, itu kalau tidak ada yang punya. Kalau ada yang punya itu harus dikembalikan. Berapa hari? Ya, saya nanti saya buka kembali buku saya. Jadi intinya itu harus diumumkan. Makanya biasa di masjid itu ada yang diumumkan. Siapa yang ketinggalan dompetnya ini, kalau sudah lama, tidak ada yang punya ini, sedekahkan, disimpan di masjid. Nah biasanya itu, kalau misalnya ada juga menggali-gali dapat emas harta terpendam, itu ya harta karun ya, itu harus dikeluarkan zakatnya 5%, dikeluarkan itu, karena bukan kita punya. Tapi kalau tidak ada yang mengaku, baru diumumkan, tidak terbatas waktunya. Diumumkan kan bisa lewat Facebook sekarang, lewat Instagram, bisa lewat masjid. Nah, lebih amannya, Ibu sekalian, jadi kan biasanya orang ada mengaku-ngaku, oh uangku itu. Nah, ini yang persoalan mengaku-ngaku. Makanya biasa orang tidak mau umumkan, karena nanti bukan dia punya juga, dia mengaku. Nah, itu mental kita. Itu bedanya kita dengan di luar negeri. Di luar negeri itu ceritanya guru-guru saya yang pernah kuliah di sana. Di Thailand dan negara-negara yang sedikit orang Islamnya di sana, itu kalau kopernya hilang, itu kembali. Kita tidak, koper yang sudah ada malah hilang. Nah itu ya, jadi itu Bu ya, solusinya adalah kalau bisa ya
ya, ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi ini bukan kita punya, nak, simpan aja di masjid. Nah, biasa begitu. Tapi posisinya anak dan anak tadi itu dimakan uangnya itu dibelanjakan bagaimana, Ustaz? Iya, namanya kalau belum terkena hukum, anak-anak itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak-anak itu belum terkena hukum kalau belum akil balik, tidak tahu. Nah, kita sebagai orang tua harus bijak. Nah, ini dari mana kau peroleh, nak? Nah, saya dapat di jalanan. Nah, saya dapat, ya itu ya. Istilahnya gitu. Nah, Ya. itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya, Ya, yang pertanyaan kedua, bagaimana ini kalau ada suami yang pegang sendiri uangnya, sementara istri ini mau berbagi, sementara uang tidak ada sama istri, yang pegang uang suami. Apa yang harus dilakukan istri, Ustaz? ya ini bagi bapak apa yang ada bapak sana sini. Suami istri itu kan satu kesatuan. Jadi harta istri, harta suami, ya, harta suami, harta istri, ya, kan kesepakatan saja kita. Biasanya gajinya tidak banyak. Kalau dikasihkan semuanya istri, nah, belum di tanggal 10 habis nih. Nah, biasanya kan begitu. Ya, jadi kebutuhan banyak. Ada mobilnya rusak, mau bayar pajak, membeli bensin. Nah, jadi harus dibicarakan jatahnya dalam sebulan itu kira-kira berapa. Kira-kira harus disepakati. Disampaikan, Pak mau beli beras, Pak mau beli ikan, Pak yang kita kasih tinggal ini, gitu. Disampaikan, itu penting sebenarnya. Nah, penting itu, saya dalam berkeluarga itu seperti itu. Jadi saya biasa ke pasar. Hampir tiap Sabtu itu saya ke pasar. Saya antar istri saya. Saya tahu harga-harga. Jadi ikan putih itu 50.000, ikan cakalang itu 35.000, tahu. Ya, jadi saya kasih uang. Ya, kalau mau beli baju, lain lagi ceritanya. Ini untuk ya, jadi makanya itu supaya mengerti kebutuhannya ibu-ibu, ya, dia ajak ke pasar itu. Dia ajak ke pasar. Ya, istri saya di depan, saya di belakang itu bawa biasa ikannya, sayurnya. Saya enggak malu. Jadi karena itu sudah kebiasaan saya. Dan biasa saya juga ke pasar. Nah, saya sendiri biasa. Nah, itu. Pentingnya Ibu, kalau misalnya harus ditahu Ibu, gajinya bapaknya berapa, itu harus tahu. Harus tahu. Dan bapaknya juga harus terus terang, gitu ya. Terus terang. Nggak boleh disembunyikan. Nah, itu ya, kunci rumah tangga itu begitu, kebahagiaan kita itu tahu. Nggak ada rahasia lagi. Kalau suami istri nggak ada rahasia lagi. Nomor HP itu tahu semua, isi HP tahu. Kalau HP sudah ditutup, rekening tidak disampaikan, itu nggak boleh. Curiga, itu kecurigaan itu jadilah ribut dalam keluarga, kan banyak begitu. Iya. Nah, makanya itu gimana kalau dipegang semua? Ya nggak boleh juga. Gimana kalau misalnya dipegang semua suami? Ya, ada riwayat ini saya sampaikan. Kalau itu untuk kebutuhan mendesak, untuk anak-anaknya, untuk kepentingan yang mendesak, itu dompetnya boleh diambil. Tapi saya tidak mengajar ini ya. Ya, tidak, saya boleh. Tapi makanya itu ditanya berapa penghasilannya. Harus tahu itu. Itu penting. Ibu supaya bahagia itu ya. Ya, ditahu. Jadi jangan sampai rokoknya lebih banyak daripada belanja istri, anak. Dan untuk keluarga itu tanggung jawab bersama. Misalnya saya punya orang tua, ya saya tiap bulan ya transfer berapa saja orang tua. Ada gajinya. Terus dia kasih tahu istrinya mau kan mamanya. Kan biasanya ada istri-istri sudah mengamuk. Ya. Kalau kamu nggak kasih tahu saya, mamamu maunya ada 3 istri, kasih saya nanti saya kirim. Boleh nggak tanpa sepengetahuan istri kita keluar untuk orang tua? Kalau orang tua nggak apa-apa. Orang tua nggak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya begini, supaya itu tidak ribut, tidak ribut dalam
kehidupan rumah tangga kita, ya saya tiap bulan itu memberikan orang tua saya sekian, mamanya juga sekian. Kan punya masing-masing punya orang tua bawaan toh, selain mertua kan. Nah, semua itu pasti kita sebagai anak punya tanggung jawab itu, ya. Jadi kita bisa besar, bisa sukses itu karena orang tua. Jadi masing-masing begitu. Jadi harus ini musyawarah, biasa musyawarah tidak jadi musyawarah malah ribut. Nah, itu biasanya yang muncul ya. Jadi itu Ibu ya, jadi solusinya ya diajaklah ke pasar, diajaklah ini, sampaikan saja. Dan Ibu berdoa mudah-mudahan luluh hatinya, ya gitu. Iya, jadi isi dompetnya harus tahu, harus tahu. Jangan sampai ada yang lain yang dikasih pembagi, pembagi ya itu ya. Iya, jadi boleh kalau untuk kebutuhan hari-hari. Nah itu kalau kita sudah tidak ada makanan, tidak ada apa namanya yang Mau dimakan, boleh ambil anak aja sekolah. untuk sekolah. Iya. Nah itu ya. Tapi nanti disampaikan itu Bu, disampaikan. Ya. Disampaikan marah lagi, ini bahaya. Ya, jadi ini ya. Saya kira itu Ibu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih masih diberikan kesempatan. Ya, saya dari BKMT Barugah. Nama saya Seniwati Patoro. Yang saya pertanyakan masalah sedekah. Kan sedekah ini seperti saya kan seorang pegawai. Jadi mungkin tiap sedikit ada rezeki untuk saya sisipkan. Karena saya pikir, karena kalau gaji yang kita sisipkan untuk bersedekah mungkin lebih afdal. Lebih mungkin pahalanya lebih banyak. Karena Allah saja yang tahu. Pertanyaan saya mau bersedekah, tetapi tidak ada yang tahu di dalam rumah saya. Saya bawa sedekah itu, mungkin saya sebut namanya si A, si B, si C. Dengan sedekah itu. Jadi yang saya tanyakan Pak Ustaz, bagaimana hukumnya itu kalau kita bersedekah dengan hasil kita sendiri, dengan uang kita sendiri. Karena mereka juga punya uang, tapi saya mau sedekahkan suami saya, anak-anak saya, dan sebagainya. Iya. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Oh, jadi ibu sedekah, tapi diniatkan untuk ya keluarga saya, suami. hartanya ibu. Ya harta saya. Ya kan saya seorang pegawai. Saya jujur saja karena saya tiap bulan, tiap saat lah, dia mungkin 50, saya menabung untuk, saya niatkan untuk saya bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ini Pak. Baik. Ya, saya kira begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung dijawab. Ya. Makasih Ibu. Jadi dalam hadis itu tasaddaq ala mauta. Bersedekahlah kepada orang yang sudah meninggal. Itu boleh. Tasaddaq ala ihwanika. Bersedekah atau memberikan atau mendoakan orang tanpa sepengetahuan dia itu sangat bagus. Ya. Jadi Ibu misalnya saya doakan, tapi saya tidak bilang-bilang. Nah, apakah boleh bersedekah itu? Ya boleh, sangat boleh. Ya, ya. Jadi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi misalnya disebut, kenapa harus disebut namanya? Misalnya si Fulan, si A, si B, si C. Kenapa disebut? Karena itu berkaitan dengan sampai atau tidaknya yang kita kirim. Sama itu Ibu kalau COD ya. COD itu kalau tidak ada alamatnya, nggak sampai itu, kembali lagi. Oh tidak ada alamatnya ini, tidak bisa dikirim. Sama kalau kita mendoakan orang, itu disebut namanya. Saya ini niatkan sedekah ini untuk orang tua saya. Ya, saya sedekahkan ini untuk saudara saya ini. Misalnya kita beli sapi 1 ekor untuk sedekah atau kurban. Tapi ini atas nama kakak saya. Nah, boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan itu. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Penting itu. Penting. Sama misalnya kita mau berkurban. Berkurban untuk siapa? Untuk nenek saya. Itu nggak ada larangan. Tadi hadisnya. Tasaddaq ala mauta.
Jadi bersedekahlah kepada orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup itu boleh. Itu menjadikan keberkahan. Penting itu dalam kehidupan kita. Ya, kita mendoakan orang tanpa sepengetahuannya juga nggak apa-apa. Malah itu jauh lebih bagus. Kalau juga kita bersedekah itu tanpa diketahui oleh orang itu sangat bagus. Tapi ada kalanya, kata Imam Al-Ghazali, sedekah itu perlu diumumkan. Misalnya di masjid. Ya, ibu ini sedekah. Misalnya 1 juta rupiah. Diumumkan. Tujuannya apa? Supaya diketahui. Oh, ini yang ini sedekah. Supaya yang lain termotivasi. Salah satu untuk memotivasi orang itu disebut namanya. Asal jangan dia yang minta. Nanti umumkan saya nah. Iya. Tapi kalau orang lain yang minta, yang mengumumkan itu nggak masalah. Di situ cuma satu yang sedekah, tapi tanpa nama. Tapi dalam hatinya, oh saya itu. Nah itu juga. Itu Ibu ya, saya kira begitu. Tidak ada masalah. Bagus, ya, tidak ada masalah. Lebih bagus lagi. Lebih bagus ya. Baik, Ustaz, kesimpulan. Ya kesimpulannya Ibu sekalian, jadi memiliki harta itu supaya bisa kita miliki, bisa kita nikmati sampai di akhirat kelak. Ya, kita punya harta, kita sedekahkan. Supaya kita nikmati nanti di akhirat. Di akhirat. Kalau di dunia saja itu ya kita miliki sendiri tanpa kita bersedekah tidak nikmati itu. Ibu yang punya sawah, yang punya kebun durian berhektar-hektar, ya itu kalau meninggal ibu tidak dikubur di situ, tidak semuanya itu tanah dipakai. Ibu yang punya mobil bagus, ya tidak dipakai itu ke kuburan, naik ambulan nanti yang sudah rusak-rusak itu. Bajunya ibu yang bertumpuk-tumpuk di lemari, nggak ada yang dipakai. Yang dipakai emang mana? Satu saja, kain kafan. Nah, makanya itu supaya kita bisa menikmati, maka dalam kehidupan kita, harta kita, ya, yang kita miliki, itu juga kita sedekahkan sebagian, supaya kita bisa menikmati. Saya kira itu saja di bulan suci Ramadan ini, saatnya kita berbagi. Saatnya kita berbagi. Jadi berlipat ganda itu pahalanya kalau kita berbagi. Ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan dapat 1, di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan, dikalikan 10 kali lipat. Nah, saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayal, sebelum kita tutup pengajian kita. Sebelumnya terima kasih pada Ustadz. Alhamdulillah pencerahan pada hari ini mudah-mudahan bisa jadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kendari yang sudah membawa anggotanya, begitu juga Kecamatan Baruga atau yang mewakili, terima kasih sudah membersamai anggotanya, mudah-mudahan jadi pahala di hari kemudian. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, akhirnya kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widya Yamin dari Geraha Pena Kota Kendari mengucapkan selamat berbuka puasa dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT maju jaya. Baik, kita sama-sama sholawat. Silakan Ustaz. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin illadhi bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihi hawaizu wa
tunalu biraghaibun wa husnul hawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa nafasin bi'adadi kulli malumilak fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumilak